Oke teman-teman, balik lagi bersama Yu-Gi-Oh! Cover Indonesia. Tanggal 20 Juli kemarin, Konami mengumumkan secara live stream di event yang bernama Digital Next. Kalian bisa tonton sendiri di YouTube soal announcement-nya kalau belum nonton, bahwa akan ada 3 video game Yu-Gi-Oh! Baru dan juga satu update menarik soal World Yu-Gi-Oh! Arc 5 yang bakalan masuk ke Yu-Gi-Oh! Duel Links. Jadi total ada 4 berita bagus. Nah, terus apa aja sih 3 video game baru yang diumumin kemarin? Oke, jadi singkatnya video game dengan format Rush Duel bakal rilis di Nintendo Switch bulan Agustus nanti di Jepang. Terus yang buat internasionalnya bakal rilis pas fall entar. Gamenya sendiri bernama Yu-Gi-Oh! Saikyo Battle Royale. Jadi buat kalian yang penasaran sama pengen nyobain Rush Duel, kalian juga bisa nyobain game satu ini. Terus yang kedua nih, Konami juga mengumumkan bahwa akan ada video game baru bernama Yu-Gi-Oh! Master Duel, yang nantinya bisa kita semua nikmatin di semua platform kekinian, dari PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, Steam, iOS, dan juga Android. Dan yang paling menyorot perhatian adalah soal nuansa format yang disuguhkan ya, yaitu OCG dan juga TCG. Nanti kita bakalan bahas secara komprehensif video game ini. Terakhir ada Yu-Gi-Oh! Cross Duel, video game yang katanya bakal rilis di App Store dan juga Play Store. Kalau konsep gameplaynya sendiri sih denger-denger bakal memungkinkan 4 pemain buat main Yu-Gi-Oh! Ala-ala Battle City, kayak pas Yugi, Kaiba, Jonochi, sama Malik duel satu sama lain. Jadi intinya 4 player mungkin bisa main bareng di satu game yang sama. Ya overall semua update-nya ini sangat-sangat menarik, tapi seperti yang tertera di judul kali ini secara spesifik, let's talk about Yu-Gi-Oh! Master Duel. Di event Jam Festa 2021 yang diadain secara live stream beberapa bulan yang lalu, Konami sebenarnya udah ngasih petunjuk kalau selain mereka lagi nggarap game Yu-Gi-Oh! Bernuansa Yu-Gi-Oh! 7, mereka juga lagi nggarap sebuah proyek dengan tagline New Digital Title, Master Duel, Temporary, In Production. Nah, jadi sebenarnya emang udah dikasih clue sejak awal. Dan selain itu, YouTuber dengan channel bernama Duel Links Meta lewat salah satu videonya pernah bercerita kalau Konami pernah mereveal sebuah proyek bernama Duel Links with Master Rules atau Duel Links 2 saat dirinya sedang menghadiri World Championship tahun 2019. Dan sekarang, desas-desus tersebut sudah diresmikan oleh Konami dan kemungkinan Yu-Gi-Oh! Master Duel inilah yang dimaksud. Secret project yang dimaksud di acara Jam Festa 2021 tempo lalu. Dari trailer yang bisa kita tonton dari live stream Digital Next kemarin, sebenarnya kita belum punya banyak info soal gimana gamenya bakalan disuguhin. Tapi kalau kita perhatiin, Yu-Gi-Oh! Master Duel ini digambarkan oleh pengembangnya sebagai game yang memperbolehkan para pemain untuk benar-benar menikmati nuansa TCG OCG, Master Rules, Master Duel lah pokoknya. Jadi mungkin aja game ini nantinya bakalan pure ngasih experience yang sama kayak pas kita lagi main TCG OCG, dengan card pool lebih dari 10.000 dan mengsekunderkan elemen-elemen karakter di anime atau manganya, atau bahkan nggak ada story mode-nya. Selain itu ada turnamen officialnya yang disokong oleh Konami, termasuk disahkan buat diadopsi ke Yu-Gi-Oh! World Championship 2022. Nah, Yu-Gi-Oh! Master Duel diberitakan bakal support resolusi 4K. Jadi teman-teman bisa ngerasain keindahan dan juga kejernihan grafis yang disuguhkan, termasuk kena FTK lawan secara 4K. Bisa dibilang grafis yang disuguhin Yu-Gi-Oh! Master Duel ini cukup nyenengin buat ditonton, alias memanjakan mata. Kalau kita lihat gimmick-gimmick animasi, layout, pet, gak bisa dipungkiri kalau sekilas mirip sama game TCG online lainnya, kayak Hearthstone, Magic the Gathering, dan juga Legend of Runeterra. Pas nge-summon suatu monster juga ada efek gempanya, yang ternyata kekuatan goncangannya ini berdasarkan besar attack monster yang dipanggil. Ngomongin soal animasi nih, ada beberapa aspek yang ditonjolin sama Konami di trailer kemarin. Salah satunya animasi aktivasi efek suatu kartu, misal Dark Hole ya. Tapi gak yakin juga sih kalau efek visual kayak gini bakalan diterapin ke semua efek kartu, karena jelas ya, visualisasi kayak gini bakal makan size yang gak sedikit buat gamenya. Sama juga buat animasi summonnya. Jadi beberapa monster ada yang nongolin artworknya pas dia di summon. Mayoritas sih buat boss monster doang ya kalau melihat pada trailernya. Selain animasi summon buat monster, tentunya ada juga animasi pas pakai suatu mekanik summon, misal fusion, ritual, synchro, axis, pendulum, sampai link summon. Animasi pas chain sequence-nya juga dibikin lebih mencolok dan lebih mudah dipahami buat awam.
Tapi kita masih belum tahu apakah nantinya fitur-fitur animasi kayak gini bakal bisa di-disable apa enggak sama pemainnya. Karena mungkin buat beberapa player ada yang ngerasa animasi kayak gini cuma ngelambatin pace duelnya doang. Beberapa detail grafis juga bisa kita perhatikan, kayak ada efek visual retak-retak di field kalau life point pemainnya udah mau habis. Jadi secara grafis udah smooth dan kekinian banget dibandingin game Yu-Gi-Oh pendahulunya. Game Yu-Gi-Oh pada umumnya banget sih ini. 5 kolom, ada timer di sebelah kiri, jumlah turn, status phase-nya. Mungkin phase bisa diubah kalau mencet tombol ini ya, ntar nongol pop-up-nya gitu misalnya. Mungkin bisa jadi malah mirip Edo Pro atau Omega ya, but with better graphics. Hal lain yang bisa kita perhatikan di sini juga ada semacam pad atau mungkin deckmasternya, walaupun kayaknya deckmasternya ini nggak ngefek apa-apa ya, cuma buat pemanis atau kosmetik aja. Sejauh ini yang kita ketahui ada beberapa deckmaster atau pad, World Chalice Guard Dragon, terus Rescue Rabbit, Dark Magician, mungkin Ancient Gear Wyvern, Sanggan, terus Borlord Dragon, Cyber Dragon Infinity, Ritual Raven, Elemental Hero Stratos, dan Salamangreat Gazelle. Nah, dilihat dari trailernya sih kayaknya model player versus playernya pakai sistem matchmaking, ketemu random player di internet. Kalau menang pemainnya mungkin dapat semacam poin ya, yang juga itu menentukan rankingnya. Mungkin nanti ada leaderboardnya juga. By the way, kalau kita nonton awal trailer yang versi Jepang, bisa kita amati ada semacam badge rank buat masing-masing pemainnya. Strata 1 kelinci sama strata 3 falcon. Mungkin badge inilah yang mengindikasikan ranking suatu player. Jadi kemungkinan besar sistemnya memang pakai ranking gitu. Kalau soal player versus environment-nya atau PvE-nya, kita masih belum tahu karena nggak disinggung di trailernya ya. Tapi semoga aja game ini juga support buat single player ngelawan AI, dan semoga aja ada semacam eventnya juga. Fitur-fitur lainnya juga bisa kita perhatikan di sini, yaitu soal sleeve sama playmat. Sleeve-nya di sini kelihatan banget bisa diganti-ganti, playmat atau mapnya juga sama, mungkin bisa di-customize sesuai keinginan pemainnya. Dan dari trailer yang kita tonton ada banyak jenis-jenis map yang bisa dipakai, dan tentunya playmatnya ini juga bakalan nggak ngaruh apa-apa, selain cuma jadi kosmetik doang. Avatar pemain juga kemungkinan masuk sebagai kosmetik dan bisa diubah sesuai keinginan pemain, atau seenggaknya bisa diubah lah ya. Detail lain yang bisa kita cermati di sini juga ternyata nanti ada sistem rarity. Di trailer beberapa kartunya ada yang punya semacam foil yang mengindikasikan sebuah rarity atau kelangkaan suatu kartu kalau di game fisiknya. Nah, soal gimana dapetin kartu berarity tinggi ini juga masih belum dijelaskan ya. Apakah ntar kita bisa upgrade atau dapetin lewat gacha, kita masih belum tahu. Game ini juga sudah dikonfirmasi bakalan bergenre F2P walaupun ada mikrotransaksi di dalamnya. Nah, soal ini juga masih belum dijelasin sama Konami, terutama soal gimana sih Konami bakal ngemonetisasi game ini. Jadi kalau menurut saya pribadi ada beberapa teori. Pertama, bisa aja game ini ngikutin kisah suksesnya Yu-Gi-Oh! Duel Links yang pakai sistem gacha. Berhubung denger-denger game ini juga di-develop sama tim yang sama kayak tim yang nge-develop Duel Links. Selain itu sebelumnya juga ada desas-desus soal game ini bakalan jadi Duel Links-nya format Master Duel. Terus yang kedua, bisa jadi game ini malah ngikutin jejak game-game TCG online lainnya yang udah sukses kayak misalnya Hearthstone, MTG, Runeterra. Berhubung secara desain grafisnya juga cukup mirip, jadi nggak menutup kemungkinan juga kalau Konami udah mempelajari sistem transaksi game-game TCG online lainnya termasuk nanti bakalan menirunya. Terus ada kemungkinan juga kalau semua kartu ini bakalan udah di-unlock ya. Jadi Konami cuman memonetisasi kosmetiknya aja. Kalaupun mau dibikin unlocknya berangsur ya, kayaknya nggak bener-bener mulai dari set paling awal terus dicicil muncul set baru sampai ke OCG sekarang. Berhubung card poolnya juga udah lebih dari 10.000, pasti bakalan kompleks banget. Terus yang ketiga nih, mungkin Konami pakai sistem subscription, dimana pemain harus bayar setiap bulannya kalau pengen ngikutin game ini secara proper. Nah, terus soal crossplay game ini juga masih jadi banyak pertanyaan. Apakah game ini bisa matchmaking lawan player yang pakai device yang berbeda? Berhubung platformnya juga cukup beragam ya di sini. Kalau sebaiknya sih iya. Game ini juga kayaknya mau dijadiin sebagai game yang memperkenalkan TCG OCG ke khalayak yang lebih luas, termasuk menggait new player. Jadi game online yang sekelas sama Hearthstone, MTG, dan Runeterra, atau bahkan Pokemon Online. Dan bahkan game ini juga udah nyediain in-game tutorial buat para new player yang penasaran ngerasain TCG OCG. Dan ada berita bagus juga bahwa kompetisi sama turnamen game ini bakalan disupport serius sama Konami. Sampai-sampai katanya mau diadopsi ke Yu-Gi-Oh! World Championship 2022, yang kemungkinan game ini juga menggantikan peran physical duel sama remote duel di tengah pandemi ini.
Nah, kita tunggu aja info lanjutan dari Konami. Semoga aja apapun keputusannya tidak mengecewakan fans Yu-Gi-Oh nantinya. Buat sementara ini kita masih belum tahu kapan game ini bakal rilis, jadi masih coming soon. Dan apakah game ini nantinya bisa jadi online simulator Yu-Gi-Oh favorit kita semua yang menggantikan peran game non-official lainnya kayak Edo Pro, Omega, Dueling Book, atau Yu-Gi-Oh Nexus. Keputusannya ada di tangan Konami. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Cover Indonesia, thank you udah nonton dan I end my turn.